jenis dan macam sarana prasarana. Menurut Keputusan Menteri P dan K nomor 079/1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu A. Bangunan dan perabot sekolah, B. Alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga, dan laboratorium, C. Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Adapun sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan habis tidaknya, berdasarkan bergerak tidaknya, dan berdasarkan hubungan dengan proses pembelajaran. Apabila dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada 2 macam, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Sedangkan apabila dilihat dari bergerak atau tidaknya pada saat pembelajaran, juga ada 2 macam, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Sementara, jika dilihat dari hubungan sarana tersebut terhadap proses pembelajaran, ada 3 macam, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Sarana pendidikan yang habis pakai merupakan bahan atau alat yang apabila digunakan dapat habis dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya, kapur tulis, kertas tulis, tinta spidol, dan bahan-bahan kimia untuk praktik. Selain itu, sarana pendidikan tahan lama adalah bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus atau berkali-kali dalam waktu yang relatif lama. Contohnya, meja, kursi, komputer, whiteboard, dan alat-alat olahraga. Sarana pendidikan yang bergerak merupakan sarana pendidikan yang dapat digerakkan atau dipindah tempatkan sesuai kebutuhan para pemakainya. Contohnya, meja dan kursi dan alat-alat praktik lainnya. Kemudian, untuk sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah sarana pendidikan yang tidak dapat dipindahkan atau sangat sulit jika dipindahkan. Misalnya, saluran listrik dan LCD yang dipasang permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurna Nengsi, NIM 19.900.014. Baik, saya di sini sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu jenis dan macam sarana prasarana. Ya, langsung saja. Dalam hubungan dengan proses pembelajaran ini, sarana pendidikan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Alat pelajaran adalah alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya buku, alat tulis, dan alat praktik. Alat peraga merupakan alat bantu pendidikan yang dapat berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang tadinya abstrak dapat dikonkretkan melalui alat peraga sehingga siswa lebih mudah dalam menerima pelajaran. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang berfungsi sebagai perantara dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Media pengajaran ada 3 jenis, yaitu visual, audio, dan audiovisual. Kemudian selanjutnya, menurut pendapat lain, bahwa fasilitas pendidikan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari fungsinya terhadap PBM. Sarana prasarana pendidikan ditinjau dari fungsinya terhadap PBM adalah sebagai berikut. A. Berfungsi tidak langsung atau kehadirannya tidak sangat menentukan. Contohnya, tanah, halaman, pagar, tanaman, gedung atau bangunan. B. Berfungsi langsung atau kehadirannya sangat menentukan terhadap PBM, seperti alat pelajaran, alat peraga, alat praktik, dan media pendidikan. Yang kedua, ditinjau dari jenisnya. A. Fasilitas fisik atau fasilitas material, yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan PBM, seperti komputer, perabot, alat peraga, model, dan sebagainya. B. Fasilitas non-fisik, yaitu sesuai yang bukan benda mati
atau kurang dapat disebut benda atau dibendahkan, yang mempunyai peranan untuk mempermudah atau melancarkan suatu usaha seperti manusia, jasa, uang. Selanjutnya yang ketiga, ditinjau dari sifat barangnya. A. Barang bergerak atau barang berpindah dikelompokkan menjadi barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. B. Barang habis pakai adalah barang yang susut volumenya pada waktu dipergunakan dan dalam jangka waktu tertentu barang tersebut dapat susut terus sampai habis atau tidak berfungsi lagi, seperti kapur tulis, tinta, kertas, spidol, penghapus, sapu, dan sebagainya. C. Barang tidak habis pakai, yaitu barang yang dipakai berulang-ulang serta tidak susut volumenya ketika digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, tetapi tetap memerlukan perawatan agar selalu siap pakai untuk pelaksanaan tugas seperti komputer, mesin stensil, kendaraan, perabot, media pendidikan, dan sebagainya. D. Barang tidak bergerak, yaitu barang yang tidak berpindah-pindah letaknya atau tidak dapat dipindahkan seperti tanah, bangunan atau gedung, menara air, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdin, NIM 19190003. Baik, saya sebagai pemateri ketiga membahas tentang jenis-jenis prasarana pendidikan dan macam-macam sarana prasarana sekolah. Yang pertama yaitu jenis-jenis prasarana pendidikan di sekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama prasarana pendidikan yang secara langsung, di mana digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Kemudian yang kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, seperti ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah macam-macam sarana prasarana sekolah. Adapun macam-macam sarana dan prasarana yang perlu di sekolah demi kelancaran dan keberhasilan kegiatan proses pendidikan sekolah adalah yang pertama, ruang kelas, yaitu tempat siswa dengan guru melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini digunakan sebagai tempat koleksi berbagai jenis bacaan bagi siswa, dan dari sinilah siswa dapat menambah ilmu pengetahuan. Kemudian ruang laboratorium atau tempat praktek, di mana tempat ini tempat siswa untuk mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan, serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan. Kemudian ruang keterampilan adalah tempat siswa untuk melaksanakan latihan mengenai keterampilan tertentu. Kemudian ruang kesenian. Ruang kesenian sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni. Kemudian ruang olahraga yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya latihan-latihan olahraga. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.